Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ratna Dwi Anggreni, NPM 20210101014 dari Hukum Keluarga Islam kelas C semester 6. Yang saya hormati kepada Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari beliau, yaitu menjelaskan materi pertemuan keempat dengan judul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Jadi, apa sih yang akan kita bahas nanti? Yuk simak! Baik, kita akan berbicara mengenai kesempurnaan. Kesempurnaan berasal dari kata sempurna, yang artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dari diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum serta mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgang. Nas memuat prinsip-prinsip hukum yang terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, yaitu masalah peribadatan, masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah warisan, sampai hal-hal yang terperinci lainnya. Syariat Islam juga dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Bahkan, syariat Islam juga diharapkan dapat berlaku sepanjang masa nanti. Kemudian setelah kesempurnaan tadi, syariat Islam memiliki karakteristik yaitu yang elastis. Artinya, mudah dirubah, mudah kembali ke bentuk awal, luas, dan juga lentur. Kenapa sih syariat Islam dikatakan elastis? Karena keelastisan syariat Islam mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani, rohani, baik mengenai hubungan antar manusia, maupun manusia dengan Tuhannya, maupun manusia dengan alam semesta. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan lain-lain. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal untuk berjihad, memilih tata cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Kemudian setelah tadi kesempurnaan, elastis, yaitu selanjutnya universal. Berasal dari kata alami yang berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti tidak dibatasi oleh lautan maupun batas suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu bersifat universal atau tidak dikembalikan kepada Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT berfirman yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian dalam surat Al-Soba ayat 28 Allah juga berfirman yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kedua ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad ke muka bumi dikhususkan tidak hanya untuk orang Arab saja, melainkan berlaku untuk seluruh umat yang ada di muka bumi. Setelah tadi yang pertama kesempurnaan, elastis, dan universal, maka karakteristik syariat Islam yang selanjutnya yaitu dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, yaitu makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Dinamis dalam hukum Islam terletak pada dasar-dasarnya yang menjadi dasar dan pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hidup Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak
menawan baginya, atau perintah itu tidak baik untuknya dan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan sangat cepat, menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal yang mendesak manusia untuk bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan, meniadakan keburukan, menyedikitkan tukfas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur atau perlahan-lahan, memperhatikan kemaslahatan umat yang ada di muka bumi, mewujudkan keadilan yang merata. Karakteristik syariat Islam yang selanjutnya yaitu hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan seorang mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Karakteristik yang selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, makna dari ta'abudi tadi mengandung konsep di dalamnya yang tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan umroh bersama Rasulullah, Umar melihat Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar kepada batu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yaitu ta'akuli, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, mananya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar manusia itu. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat dalam syariat tersebut. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat juga di dalamnya. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sifat dan karakteristik syariat Islam. Mohon maaf jika banyak sekali terdapat kesalahan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.